العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran yang lalu, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Makruhatun, makruh min nahiyati hali al-musalli. Makruh di dalam salat, sesuatu yang hendaknya kita hindari di dalam salat. Makruh digawikan ya sebenarnya tak apa-apa, tapi kalau dihindari berpahala, itu makruh. Jadi sebaiknya dihindari hal-hal yang seperti ini. Yang pertama, as-salatu haqinan wa huwa alladhi yudafi'ul baul. Salat hukumnya makruh, usahakan untuk dihindari, adalah salat yang nahan kencing. Makruh hukumnya. Jadi kalau lah tahu nak kencing, misal itu kencing dulu, jangan mayang dulu, kencing kelah dulu, itu hukumnya makruh. Tapi ini tasak kalau waktunya masih luas. Kalau waktu sudah mepet, kita lah terlambat, misal sembahyang zuhur, asar jam 3, sembahyang ni tadi terlambat, mengkali tak tahu apa dia gawenya, intinya 5 menit lagi nak ngebang, nak kencing sudah, ini iya sembahyang ke bela pokoknya makruh, hukumnya makruh. Tapi kalau dia waktunya luas, panjang, baru ngebang zuhur, baru ngebang, sudah kencing ke dulu, masih lama, nak tidur dulu di WC lagi jadi lama masih. Jadi jangan dipaksa ke hukumnya makruh. Dan itu juga katanya kalau itu kurang bagus nahan kencing kan, jadinya kurang bagus. Itu yang pertama, jangan nahan kencing. Macam mana kalau di dalam solat baru ada rasanya, jangan dibatal ke, karena babnya cuma makruh, babnya itu makruh, kecuali haram. Kalau haram datang dia rasa di dalam solat, haram menahan kencing, batal ke berarti. Tapi kalau makruh ya sudah. Jadi giliran sebelum sembahyang dah gatik rasa nak kencing segala macam. Apalagi rakaat kedua baru dia nak kencing. Bicara tua tadi. Dikit-dikit nak kencing. Kan tahu sudah. Kerana tu bocor. Dikit-dikit nak kencing. Orang tua ni kadang dikit-dikit nak kencing, dikit-dikit nak kentut. Iya. Ibu kadang dulu tu. Oh, ini setannya kadangnya. Giliran tak ada ngambil wuduk, dah hati rasa nak kentut. Apa nak ambil wuduk, baru nak kentut. Oh, dia kualang lemaknya baru gitu. Nak kentut terus. Mudahnya cara orang tua tadi. Itu hukumnya makruh. Tapi kalau dia di dalam solat, jangan dibatalkan, terus kebaik. Cuman balik lagi lah ke cuman. Kalau andai kata ya tadi cara tua tadi tak kuat nahan kencing. Kalau ditahan kok ujung-ujung terkencing di masjid ini kaget kan? Sudah batal ke? Jangan berbayang
tak apa je Ustaz ni kan maku juga. Cuman kita ni lain kondisinya. Cara tua tadi kan ada kuawa lagi nahan itu kan, kalau ditahan terkoyo di masjid jadi ngawi. Malah jadi ngotori masjid, buat najis, jadi hukumnya lain lagi kan, berdosa lah mah itu. Jadi tergantung keadaan lah mah itu Kalau memang sekiranya mampu ya tahan, kalau tidak mampu ya batalkan mah itu. Tidak mampu uzur namanya. Kemudian yang buat makruh lagi di dalam solat, as-salatu haqiban wa huwa allazi yudafi'ul ghaid. Solat dalam keadaan nahan buang air besar. Sama beda ni sepaket sebenarnya. Tapi jangan dibayangkan kaki kalau nahan kencing sama nahan buang air besar makruhnya jadi ningkat, jadi haram. Idah kan dua dia tu. Duiko. Jadi haram dah idah, tetap makruh baik hukumnya. Sakit perut, anjak ke baik. Buang air besar dulu, jangan solat dulu. Kemudian as-salatu haziqan wa huwa allazi yudafi'ur rih. Nah, makruh juga wong yang solat dalam keadaan nahan kentut, buang air. Itu makruh juga. Jadi kalau dia nak kentut, kentut kelah dulu. Lah ngambil wuduk sudah, lah ngebang, lah ngambil wuduk, lah duduk, datang duluan oleh kan, duduk sudah nak kentut. Dah solat nanggung, tahan jangan. Lagi di solat yang saronya. Kentut kelah, ambil wuduk lagi situ. Tu hukumnya nahan kentut juga. Jadi kencing, buang air besar, nahan kentut hukumnya makruh. Kemudian wahwa haqiman wahwa allazi yudafi'ul bal wal ghaid. Nah, ada lagi namanya hakiman, yaitu dua ikok dia. Nahan kencing sekalian nahan buang air besar. Jadi di bahasa Arab ni beda-beda dia. Jadi kalau kita ya sama bae. Kalau bahasa Arab itu nahan kencing beda, nahan mising beda, nahan kentut beda artinya. Nahan kencing, nahan kencing, nahan mising beda lagi bahasa Arabnya. Namanya hakiman. Hakiman, bukan maki kif, bukan maki kaf, maki kof. Hakiman. Istilahnya itu dalam bahasa Arabnya adalah wahwal ladzi yudafi'ul bal wal ghaid, menahan kencing dan buang air besar sekaligus, dua-duanya dalam keadaan itu tadi. Bukan nahan kencing baik, bukan nahan buang air besar baik, bukan nahan kentut baik, tapi dia digabung dari situ, sekalian nak buang air besar, nak kencing juga. Kalau baca tahan. Kalau tak tahan lagi ya berdepitan dia. Iya. Iya, Mas banyak masih. Baru disaipis. Tak apa-apa, lah di ujung dulu. Iya. Iya. Tak apa-apa, makro. Iya. Ya, tak apa. Kemudian makruh lagi as-salatu ta'iqan lit-ta'ami al-hadiri in wasi'al waqtu. Makruh lagi kalau solat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan. Makruh hukumnya. Jadi ya makan dulu kalau makanan sudah dihidangkan. Itu yang pertama syaratnya. Jangan tak semayang itu syaratnya pertama. Makanan sudah, kalau masih di dapur mayang dulu. Ini tak, kita makruh kalau metu kalau udah pindang tu. Mayang dulu. Belum metu dari dapur. Kalau sudah dihidangkan, lah sudah dihidangkan 10 menit lagi tiba-tiba azan. Wong lagi ngidang-ngidang itu naik azan. Ya sudah, makan dulu misalnya kan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, in wasi'al waktu. Kalau waktu solat itu masih panjang. Kalau waktu solatnya sudah mepet, kita misal zuhur tadi belum mayang zuhur, ngacang-ngacang nak pergi ke rumah kawan kan undang makan tadi misalnya lah, taruhlah jauh belum mayang, sampai ke rumah dia makanan lah dihidang ke hari lah parak jam 3 parak asar sudah makanan sudah dihidang ke misal contoh. Nah karena sudah waktunya mepet,
zuhur sudah hampir habis, sedangkan makanan sudah dihidang ke, apa yang harus dilakukan? Jangan makan, sembahyang dulu. Karena waktu sudah mepet. Kalau waktunya luas, cak tadi gambarannya baru ngebang, tapi inilah sudah dihidang ke, tanjaklah dulu. Cuman kita ni nyingok-nyingok juga. Lah tahu 10 menit lagi nak ngebang, jangan dimetu ke pindang tu. Ini dah lah tahu 10 menit lagi dah dimetu tu lah. Ya, iya. Kalau pacak yo ngomong be misal apa kita semayang dulu be. Itu nah, Tapi kalau yo kita melok acara wong ya sudah itu kan. Malah dihidang ke wong, makan dulu. Jangan sholat dulu, jangan. Ini kadang-kadang yo minta maaf tadi kan. Oh tidak, mayang dulu pokoknya. Malu kita dengan wong. Kalau wong lah tahu hukumnya ini, malu kita. Kita padahal tadi cak sok kealiman itu maksud nak semayang. Padahal salah. Kalau sudah makanan dihidang ke, waktu masih luas, itu hukumnya makruh untuk sholat. Maka abdulnya makan dulu, baru semayang. Termasuk kondangan, makan dulu. Iya, maksa mayang dulu, pindang tu habis. Mau nyari masjid dulu misalnya. Habis balik lagi. Awas si wong gitu. 2 kali saya dah ni. Padahal kita mayang dulu. Iya, sison puas wae sama makaroni. Jadi kalau cak itu ya makan dulu, balik baru semayang. Itu. Balik baru semayang. Cuman kalau misalnya panitia atau kita ni tuan rumah, nah itu kadang-kadang terledau dengan semayang, harusnya apalagi cak sekarang ni ngebang cepet, asar cepet, zuhur cepet. Nah jangan ini kaget kondangan, hari Minggu kondangan. Kalau macam kadang-kadang tuan rumah lesu nak ngapusi make up ini nak berfoto. Asal ni cepet. Tu ujung-ujungnya dah main zuhur, teko pengantin dah sembahyang zuhur. Itu bukan alasan untuk tidak solat, bukan alasan untuk meninggalkan solat. Dah kata uzurnya. Jadi tetap melakukan solat. Kemudian yang selanjutnya makruh lagi as-salatu ghadbanan. Solat wong dalam keadaan marah, lagi ngingas, mayang, jangan, tenang ke dulu, kosoi dulu dia sabar, ngopi dulu, kelakar dulu apa, ajak kelakar misalnya, jangan lagi ngingas mayang, lagi macam Fatihahnya, sekulhu dulu, iya ngingas, tak boleh, makruh hukumnya. Kemudian solat lagi makruh hukumnya as-salatu na'san, solat dalam keadaan ngantuk. Solat dalam keadaan ngantuk. Ngantuk di sini ngantuk yang ngantuk nian. Bukan ngantuk subuh tu bukan. Kaki inilah juga dalil pula kaki. Jangan sembahyang dulu masih ngantuk ini, tunggu pula dulu. Jangan. Ini yang ngantuk yang hampir nyampak tu nah. Aduh hampir nyampak sembahyang ni. Kalau kita tu ngantuk enyek-enyek baik itu sembahyang tetap. Ya ngantuk-ngantuk kalau sembahyang subuh. Cuma ngantuk yang macam mana? Ngantuk yang kalau di kitab lain disebut itu ngantuk yang sampai bacaan kita berubah. Ngantuk. Macam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wadolin. Wadolin tahu. Itu yang tak boleh. Ngantuk yang sampai bacaannya salah-salah atau sampai mudaratlah. Mudarat. Jadi tidur ke dulu. Syaratnya lagi kalau andai kata waktu masih panjang. Kalau waktunya sudah mepet, paksa ke sembahyang. Mana caranya tadi? Itu hukumnya makruh di dalam solat. Kemudian as-salatu mutalassiman lirrajuli wa mutanaqqiban lil mar'ah. Salat mutalassiman
menyerupai perempuan pakaiannya, itu tidak boleh. Manalah gambarannya? Ya, berjilbab apa itu? Ya pokoknya itulah, susah gambarnya. Ya. Kalau misalnya kan sholat itu sebelum sholat kalau kita makan itu keluar dari gigi bisa ambek tidak boleh ambek ya. Ambek pegang lah itu kan najis tak itu, tidak tai gigi tak ada najis, menjijikkan baik cuman jijik, tidak najis. Ya, ludah tak najis, jangan wong. Iya kalau kata wong tak apa, misal lagi sembahyang sunat misalnya kan ludahnya kiri pak, ludahnya tak boleh ke depan, tak boleh ke kanan, ludahnya ke kiri itu nah. Kalau kata wong peci ada wong belagu baca lagi sembahyang juga dia apa kau ni, nah kau di mana? Iya batal galau-galau ujung-ujungnya. Nah itu, ya. Jadi kalau ada kotoran diambil, dipegang baik itu. Sekinggonya kalau andai kata bakal tertegok, karena itu hukumnya membatalkan kalau tegok walaupun sedikit. Ukurannya sebesar biji apa dia? Kalau di dalam kita nyebutnya biji wijen. Biji wijen. Apalagi daging rendang ini. Besar daging rendang. Selipan itu. Nah, itu batal baca kalau tegok. Kemudian as-salatu makshubatur ra'si bagi laki-laki. Kalau betina tak sah sembahyang. Bagi laki-laki hukumnya kalau terbuka kepalanya hukumnya makruh. Solat terbuka kepalanya makruh. Kalau ya misal kita di perjalanan tak berkopca ya tak apa. Nah, cuman makruh itu makruh. Kemudian wara'su wal mankibain terbuka ini pundaknya terbuka makruh hukumnya. Karena memang pada dasarnya aurat itu dari pusat sampai lutut. Artinya kalau dia tak ada berbaju itu tetap sah sembahyang. Tidak berbaju. Pusat tertutup. Bagi saya dah. Pusat tutup sampai bawah. Tidak berbaju sah sembahyang. Hukumnya sah. Cuma tadi hukumnya jadi makruh. Bahkan kalau tak berbaju tadi hukumnya baca jadi kurang adab itu. Kita ngadep Allah Ta'ala dalam keadaan tidak sopan. Kemudian makruh lagi as-salatu bi saubin fihi tasawir aw syai'un yulhihi. Hindari menggunakan pakaian yang bergambar kalau lagi sembahyang. Hindari kalau lagi solat, hukumnya menggunakan pakaian yang bergambar atau bertulisan. Itu hukumnya makruh. Lagi sembahyang saya belakang tulisan pula cinta tidak selamanya manis. Lagi sembahyang macam itulah juga cinta lah kacang. Jadi jangan bertulis-tulisan atau ada gambar-gambar, apalagi misal tengkorak lah atau gambar tino lah, gambar pilkada misalnya. Iya, gambar di belakang. Iya. Kemudian solat lagi. Kemudian makruh lagi al-isbal wa huwa yursil saubahu hatta yusibal ardi. Maki kain atau celana atau sewet bahasa atau gamis itu yang sampai nyapu lantai. Lagi sembahyang maki baju yang sampai ke bawah itu hukumnya makruh juga. Namanya isbal sampai ke bawah golong-golong. Jadi kalau pakai sewet itu kalau baca pucuk mata kaki. Pakai sewet pucuk mata kaki. Itu makruh juga. Makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'di sunan. Pada dasarnya makruh itu adalah wong yang menghilangkan atau tidak menjalankan sunnah. Jadi wong yang tidak ngawe ke sunnah
di dalam solat, sebenarnya bukan dalam solat di ibadah lain juga. Ketika sunnah tidak digawe itu berubah jadi hukumnya makruh. Misal di dalam solat bacaannya 3 dibaca 2 makruh. Harusnya dibaca, ada bacaannya Rabbil warhamni, tidak dibaca, tetap sah. Hukumnya sah semayang, cuman hukumnya makruh ketika meninggalkan mukhalafati ba'di sunani au tarkiha, ketika dia berseberangan atau meninggalkan sunnah, itu hukumnya jadi makruh. Itu hukumnya jadi makruh. Contoh misal al-israr wal jahru fi ghairi maudhi'ihima, solat yang dijaharkan malah dikecil ke suaranya misalnya, itu jadi makruh. Solat yang harusnya dikecil ke malah dibesar ke, itu makruh hukumnya. Makruh, bukannya merusak solat, bukan, hukumnya jadi makruh. Kemudian makruh lagi al-jahru khalfal imam bi ghairi amin. Makmum bacaannya terlalu besar dari imam. Terlalu besar dari imam hukumnya makruh bi ghairi amin, kecuali amin. Kalau amin tak apa-apa besar-besar. Amin tak apa. Tapi kalau selain dari amin, misal maconya terlalu besar. Kalau yang ana sampai ke tempoh hari, syarat rukun qauli adalah harus kedengaran wong yang solat itu dewe, bukan wong lain yang kedengaran. Ini kebesaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sebelah tu dia tu sudah nak waladolin sebelahnya sudah. Gara-gara kita kebesaran tadi laju melok, iya kan nak wudu. Iyo, kan kita kebesaran tadi kan. Padahal dia ni tadi sudah nak ghairil maghdu, iya kan nak wudu lagi, gara-gara kita kebesaran. Nah dia tu sekiranya kuping kita tu kedengaran, sekiranya kuping kita kedengaran. Kalau andai kata berisik suara, misal ada suara apa dia lah, organ atau apalah, pokoknya suara yang menghilangkan suara kita, jangan ditambah lagi volumenya. Kan ingat tak kemarin? Misal ini contohnya, kita maco ini dalam keadaan hening, Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi diam ini ganti suara. Ya misalnya, nah lagi diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini kedengaran. Kira-kira itu volumenya berapa lah? Misal contoh, volumenya cuma 3. Nah ketika lagi berisik, jangan dinaikkan jadi 10. Tetap 3 itulah, walaupun kuping kita tak kedengaran gara-gara berisik. Nah itu walaupun kuping kita tak kedengaran gara-gara berisik, tapi volume yang dinaikkan untuk melawan suara berisik. Jadi tetap volume. Berisik misalnya Bismillahirrahmanirrahim, jangan besar, jangan dilawan suara berisik. Itu kan. Nah, jadi tetap volumenya 3, karena kadarnya itu kalau lagi hening, lagi diam ini, itu kuping kita tuh sebenarnya kedengaran, tapi terganggu oleh suara yang lagi lewat. Itu nah. Jadi selain dari amin tak boleh terlalu besar dari imam. Kalau amin boleh. Kemudian makruh lagi ketika solat berjamaah makruh hukumnya kalau imam sudah tegak dari sujud, itu si makmum masih sujud dengan beralaskan wad doa ba'dahu, ada doa misalnya dia di sujud terakhir. Aku ni ada doa Ustaz, banyak pintaan misalnya kan di sujud terakhir itu. Kalau dia solat berjamaah hukumnya makruh. Jadi kalau solat berjamaah itu harus meloi imam. Kalau imam sudah tegak, sudah pindah dari rukun yang pertama ke rukun yang berikutnya, itu tak boleh diselisihi, harus diikuti. Dengan dasar tadi, misalnya kita nak berdoa. Kalau nak berdoa, itu kalau kita sembahyang dewean, boleh lama-lama kita nak. Saya sujud lama-lama. Oh lama ni ngapain sembahyang? Apa tidur katanya. Uji kita banyak pintaan tadi tu, apa tepak no, boleh ngerti tu. Nah, boleh kalau dia sembahyang dewean. Kalau dia sembahyang berjamaah, jangan dilamukan. Jangan dilamukan.
panjang. Imamnya dah ampun. Yo, tapi kita ini nah yang harus melok dengan dia. Kali imamnya dah ampun. Iya. Cuman jangan juga terlalu lama nian. Balik tadi itu kita ni sebagai imam tadi bijaksana tadi. Kita kan kadang-kadang tak tahu ada orang yang tak baca sujud lama-lama. Darahnya kurang darah misalnya. Pening pala sujud lama-lama tu kan. Nah, jadi kalau jadi imam sebenarnya sama nak jadi imam nak jadi makmum harus bisa tengok keadaan. Aku jadi makmum, tak boleh aku hilap dengan imam. Imam sudah tegak, aku tegak juga. Kalau jadi imam, aku juga harus tahu diri. Tak boleh aku semena-mena mentang aku imam. Jadi kan tak apa-apa kalau imam lama-lama. Mentang-mentang aku imam boleh lama-lama. Jangan, kalau kesian tidak seluruh dalam keadaan sehat. Bisa jadi lagi demam, lagi apa dalam mak sujud. Misal lagi dok melek. Kalau sujud metu ingus. Oh ini lama pula sujud. Oh tergeleng-geleng ingus wajib dah itu. Lama ingam semayang ujung-ujung ngatoi wong semayang. Dah lagi lah kau imam amoh ya nah. Kan jadi kita macam-macam lah itulah iyo. Jangan sampai jadi ribut. Itu. Wa tarku surah fi rak'atain al-ulayaini meninggalkan bacaan surat di 2 rakaat pertama itu makruh hukumnya. Sembahyang tapi macam Fatihah itu makruh hukumnya. Jadi baca surat misal pendek pun tak apa. Inna a'tainakal kausar misalnya apa lagi pendek. Wal asri pendek-pendek tak apa, yang penting baca surat. Nah itu. Termasuk solat sunat, solat wajib itu seluruhnya makruh hukumnya kalau meninggalkan bacaan surah ketika rakaat pertama dan rakaat kedua. Tarkut takbir wal iltifat. Tidak meninggal makruh lagi di dalam solat kalau dia meninggalkan takbir intikolat. Takbir intikol itu takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Itu juga makruh. Artinya dia nak takbir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan takbir. Allahu Akbar. Ini dah dia langsung walam yakul lahu kufuwan ahad. Sah sembahyang. Tapi hukumnya makruh karena dia meninggalkan takbir. Tidak maju takbir, cuman makruh hukumnya. Kemudian makruh lagi tarku azkarir ruku' wal i'tidal was sujud wal julus baina sajadatain. Meninggalkan zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ketika ruku', ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud. Itu makruh juga hukumnya. Jadi baca kalau gobi fili itu baca ada 8 iko. Jangan gobi fili Allahu Akbar baru dua itu gobi fili Allahu Akbar baru 2, baru 3. Subhana rabbiyal a'la 3 kali baca. Jangan lebih, jangan kurang. Nabi ngokon 3. Kalau dia sudah ada hitungan, jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau dari Nabi ada hitungan, jangan ditambah, jangan dikurang. Sama dengan dulu sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, rezeki aku lagi seret, lagi sarung. Rezeki lagi sarung." Kata Nabi, "Atadri, apakah engkau tak tahu ada tasbihnya malaikat yang disebut dengan kunci langit, buka ke rezeki?" Tak tahu ya Rasulullah. Baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Kapan itu Rasulullah? Sebelum solat subuh. Sebelum mayang subuh berapa kali? 40 kali. Nah, jadi kata ulamanya, kalau Nabi nunjuk nominal, jangan ditambah, jangan dikurang. Mentang-mentang ini kunci rezeki, ini harus banyak-banyak kuncinya ini. Jadi yang harus 40 jadi 2000 macam. Biar kuncinya banyak. Jadi jangan. Macam tadi.
Mayang subuh. Jadi kalau uji Nabi 40, 40. Jangan ditambah, jangan dikurang. Bahkan ada juga yang pernah dengar kiai itu mengumpamakan kunci itu ada matanya. Kunci itu ada mata. Kalau kita lebih ke matanya, ada baca terbuka pintunya. Gigi-gigi dia tu. Kalau dilebih ke, misal gigi-giginya tu ada 12, ada 13. Dilebih ke jadi 20. Dah baca dibuka, tidak akal. Nah, dah baca. Nah, jadi kalau dia kalimat Nabi itu kunci dan itu ada jumlahnya, kata beliau, itu jangan ditambah, jangan dikurang. Kunci itu ibaratnya ada giginya tadi, kalau ditambah tak baca diputar, tak terbuka juga. Kalau dikurang tak baca juga. Jadi pas-pas be bacanya. Itu. Jadi zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi di dalam solat baca. Kalau tidak dibaca hukumnya makruh. Tarkud doa fi tasyahhudil akhir. Tidak membaca doa di tahiyat akhir. Ada doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa minal terus panjang. Kalau dah hafal ya dah apa, makruh hukumnya. Kalau baca. Itu barang siapa yang membaca doa itu tadi itu diselamatkan dari fitnah dajjal. Dari fitnah dan dajjal. Kemudian makruh lagi ada sujud alal anfi. Ketika sujud si yang solat tadi itu tidak meletakkan hidungnya, tidak ditemu ke hidungnya, palanya baca ini nah, palanya baca sujud, hidungnya tidak nyium, makruh hukumnya. Jadi hidungnya dicium ke juga, jangan juga terlalu ditekan, kaki dah bernafas biasa Nah, kalau dia sejadah tu cak kita ni kan lemak ini, ada yang terlalu tebal itu nah, itu teko biji mata hilang. No, tertutup itu karena dia terlalu apa? Kepesnya nih lembut, tebal pula misalnya kan, no, hilang sampai kain. No, tak acap semayang, tak acap napas lagi kaki. Tapi ini intinya disentuh ke baik jadilah, disentuhkan, bukan ditekan, disentuh baik di sejadah atau di tempat solat kita itu sudah dapat sunnahnya. Artinya kalau tidak dilakukan hukumnya makruh. Qiraatul Quran fi ghairil qiyam biqasdil qiraati la zikri. Membaca Al-Quran tapi bukan di posisi tegak. Misal di ruku ditambahinya kan doa itu, kan ada doa. Nah ditambahinya doa Rabbana failana wal ihwan. Pokoknya ditambah ada apa di dalam Quran tu doa Rabbana la tuzigh qulubana ada di dalam Quran tapi ayat Quran. Nah ditambahinya, nah itu tak boleh. Makruh kan tak boleh, makruh. Jadi Quran itu dibaca ketika tegak berdiri. Di selain berdiri hukumnya makruh. Kemudian khabdur ra'si fir ruku', terlalu nunduk ketika ruku', itu makruh juga. Di kalau ruku' itu kepalanya jangan dinunduk ke, tapi ditegak ke dikit. Sekiranya ratalah kepalanya. Jangan nunduk nian. Misal contoh ini. Nah, sembahyang nah. Nah, tak boleh. Makruh. Main inilah kepala. Cungak ke dikit kepala. Banyak utang aku nunduk. Jadi cungak ke dikit palanya, jangan nunduk nian. Sampai tertekuk itu nah, jangan. Makruh hukumnya. Sah tak sembahyang? Sah. Jadi yang dibaca sekarang ini tidak mengganggu sah atau tidak sahnya. Sembahyang sah, tapi hukumnya makruh tadi. Ingat hukum makruh itu digawe ke tidak ngapa-ngapa, kalau ditinggal ke berpahala. Artinya kalau pala yang nekuk tadi tu tak ngapa, dosa ditepak dia lagi sembahyang. Oi, tegak kepala kau tu nah, jangan. Makruh baik cuma itu tu. Jangan ditabok kepala orang tu. Nah, itu makruh hukumnya. Kalau dia ditinggal ke, hukumnya jadi berpahala. Kemudian ayyal tafita bi salamihi bi sur'atin kal iltifati sa'labah. Ketika salam
itu terlalu cepat salam nolehnya, itu hukumnya makruh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terlalu cepat. Lebih cepat lagi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makruh hukumnya. Jadi lambat-lambat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu jangan cepat-cepat, hukumnya makruh. Kemudian makruh lagi ayyabruka kalba'ir wa bi ay yuqaddima yadayhi ala rukbatayhi fi sujud. Kemudian makruh lagi duduk ketika nak sujud itu seperti onta nak duduk. Itu makruh hukumnya. Balik lagi pengecualian kalau memang uzur, sakit dan lain-lain misalnya kan. Tapi kalau baca tinggalkan seperti onta duduk. Onta nak duduk tu depan dulu nyungkur, baru belakang, itu kan. Nah ini dia sujud itu bukan pakai lutut, tapi tangan dia dulu nyampak gelebuk baru turun. Nah itu kan pernah juga nak tengok, tapi wong tua, artinya uzur berarti kan. Ada pun nak tengok nyampak ke tangan dulu gelebuk misalnya, bau kakinya. Misal badannya kebesaran juga misalnya kan. Nah, tidak apa kalau uzur. Tapi kalau kita yang sehat segebuger, artinya tidak ada normal baik, melakukan hal itu dilarang oleh Nabi, dalam arti kata bukan haram, hukumnya makruh. Kemudian ketika sujud itu seperti kalbun, seperti duduknya anjing, merekap kalau itu nah. Sujud ini dibuka ini, jangan direkap ke dalam ini. Tapi anjing lagi duduk di Nabi nah. Merekap ke dalam itu. Jadi dibuka. Terbayang Saya contoh kalau dibuka. Jangan dicek ini kan semuanya merekap. Ini nempel juga di lantai. Ininya nempel juga di lantai. Terbayang Ini kan diangkat ini. Sujud tu. Nah ini dah nempel ke dalam ini. Nah. Subuh bisa dinginan kan itu kata Nabi jangan, itu makruh hukumnya. Iya, tak apa. Ini yang angkat tapi yang tak boleh tu ini nah ini tempel ini ke lantai. Iya, kalau pepepet tak apa biasa kan, kalau kamian kan mayang, tapi terangkat, bukan yang merekap je itu nempel kalau itu. Nah, itu yang tak boleh, makruh hukumnya. Kemudian makruh lagi kifu sya'rihi wa saubihi. Ini digolong. Semayang. Kalau tidak semayang tak apa. Nah, mayang ini padahal tak ada apa-apa, tangan ni tak ada panjangan, tidak kependek, biasa tapi digolong kali biar belagak kali kan, macam mana tak ngerti. Nah, mayang makruh hukumnya. Kalau memang tangannya pendek, bajunya pendek tak apa-apa. Ini tangan panjang tapi digolong. Nah, ini itu makruh juga. Hukumnya makruh. Kemudian raf'ul basari ila sama, kemudian mengangkat pandangan ke langit. Kan harusnya ke sujud. Ini bagus sujud ni, bagus sujud. Yang ini makruh hukumnya. Tidak batal semayang. Mayang tidak batal, makruh mayang matanya tengok Iya, ya. Ayo, tengok ini tengok CCTV. Jadi kita ngapo tengok CCTV, sendal baru beli. Kata takut hilang sendal lu. Mata nak tengok CCTV terus. Itu. Jadi artinya selain dari tempat sujud hukumnya makruh. Tengok tadi tu. Wad'ul yadi ala hasiratihi, meletakkan tangan di pinggang. Tak ada, cuma makruh hukumnya. Ini mayang.
Meletakkan tangan di pinggang. Oh gawi semayang men. Pokoknya makruh itulah. Manado tepak we rukuknya. Manado gawe. Ada semayang ngengkeng itu. Nah, meletakkan tangan di pinggang. Mengusap dahinya ketika dalam keadaan sholat, tidak boleh. Lagi semayang, masih semayang, diusap. Berbeda kalau selesai sholat. Kalau sudah sholat malah sunnah. Nabi mengusap kepalanya sampai maco istighfar, bukan pala, jidat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngapa? Karena zaman Nabi lantainya masih pasir, masih tanah. Ini tanah kalau. Nah kalau lagi sholat itu hukumnya makruh, menghilangkan makruh hukumnya. Bersihkan apa namanya debu yang ada di kepala gitu. Kaget bersihkannya habis mayang, baru disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jilsatul iqa', duduk yang dilarang oleh Nabi, duduk yang kakinya cak ini nah. Mendak digambar cak mana? Cak ini dulu. Nah, cak ini. Duduk wabi filinya. Wabi fili, duduk antara dua sujud. Cak ini duduknya. Tak boleh. Makruh hukumnya. Kan cak ini duduk itu kan? Nah. Ini kan? Atau kalau kakinya sakit cak ini boleh. Nah, yang tak boleh itu cak ini nah. Nah. Cak ini tak boleh. Ya, makruh. Makruh hukumnya. Duduknya itu namanya iftiros. Duduk iftiros. Sikap lagi duduknya namanya tawarruk. Tawarruk itu duduk di tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal duduknya sama baca gobi fili, duduk antara dua sujud, namanya iftiros. Duduk di tahiyat akhir namanya duduk tawarruk. Itu disunnahkan juga oleh Nabi duduk. Nah, kalau duduk yang cak tadi itu yang tidak boleh, makruh hukumnya. Kemudian mengarahkan kaki ke arah kiblat, itu makruh juga hukumnya. Mengarahkan kaki ke arah kiblat. Cak mana lagi sembahyang mengarahkan kaki ke arah kiblat? Monjol. Iya, pokoknya makruh lah itu. Tapi sini sebenarnya bukan dalam sholat baik. Kalau tidak lagi sholat juga makruh hukumnya. Melonjolkan kaki ke arah kiblat. Kami dulu diajari di dalam kitab apa namanya Imam Nawawi adab tentang Al-Quran. Di situ kata Imam Nawawi, kalau kita lagi maca Quran, kemudian kan maca Quran ngadep kiblat nih, capek. Nah, kan nak ngelonjol ke kaki, itu makruh hukumnya kalau ngadepnya ke kiblat ini. Ini. Nah, cak mana biar posisi kita tetap inilah, tapi tidak makruh. Tutup pakai sal atau pakai sejadah gitu, enggak sejadah, tutup ini kaki ini. Jangan terbuka ini. Jangan terbuka ini. Adab makruh hukumnya. Melonjol ke arah kiblat, bukan di masjid di rumah misalnya kan. Nah, makruh hukumnya. Makruh. Termasuk guling. Ya. Nah, itu. Kemudian al-iltifat biwajhi li ghairi hajat. Noleh-noleh lagi semayang tanpa ada hajat, makruh hukumnya. Tadi nah. Nah, ada lewat nah. Kata hajat apa gawe ini? Kecuali dia sapam misalnya kan, harus ingat misalnya. Kata hajat misalnya. Nah, kalau ada hajat boleh. Misal contoh hajat tuh misal kita ngawa anak kita berlari-lari ke sana misalnya. Jingok sujud terus, anak tak dijingok ini. Padahal ini bahaya ini. Lagi sana jingok ini budak. Bismillahirrahmanirrahim. Jingok itu terus. Jingok ini. Budak tu jingok ini tak apa-apa. Tapi ini tak boleh berubah. Dadonya tak boleh berubah. Kalau dia jingok sambil miring ini, nah, batal mayang.
Sampai miring, dadonya tak boleh. Kalau palaknya baik, matanya miring tak apa. Tak apa hukumnya. Tapi kalau dadonya yang bergerak, hukumnya batal. Sampai dadonya bergerak, hukumnya batal. Kalau untuk sujud jari-jari ke kiblat. Ke kiblat. Jari-jari ke kiblat. Kemudian meludah tadi di dalam solat tadi, hukumnya tak boleh juga, makruh hukumnya. Mengudah ke arah kiblat atau ke kanan, ke kiri boleh. Tapi kalau tidak kati wong, meludah tadi itu boleh hukumnya. Kalau darurat, cuman kalau ada wong jangan, ke depan juga jangan, ke arah kiblat dan ke kanan juga jangan meludah. Itu dulu pernah ada sikap ulama, ana lupa namanya, rasanya Imam Yazid Al-Bustami. Imam Yazid Al-Bustami, beliau pernah dapat kabar bahwasanya ada seorang wali lah, orang hebat di kampung fulan itu, terdengar kewaliannya hebat. Akhirnya beliau datang ke sana nak ngambil keberkahan, nak datang ke sana nak bertemu dengan kiai tadi. Sampai ke sana dijingoknya kiai itu beludah ke arah kiblat. Meludah ni, kiblat, arah kiblat, meludah tadi, balik langsung, muter balik jadi. Uji dia wali tak ada itu jadi. Wali itu tak pernah melanggar atau melakukan hal-hal yang bersifat makruh kalau wali. Oh itu derajatnya beda sudah. Kalau kita mah biasa nyingok. Nah itu sampai ke sana dia. Kemudian bergaut tidak kati hajat, bukan bergaut, apa meletakkan tangan bukan di sini. Nepak-nepak tidak kati hajat, itu makruh hukumnya. Kalau sampai bergeraknya lebih dari 3 kali, itu bisa membatalkan solat. Bisa membatalkan solat. Gerakan yang 3 kali itu gerakan yang di sini disebutkan gerakan besar. Gerakan besar tu ini nah, gerakan besar. Kalau ini gerakan kecil. Jadi kalau kita nak bergaut, ada hajat bergaut, itu bergeraknya tempek ke mana? Nah, bergaut. Ini we bergerak. Jangan main ini bergaut. Ini batal sembahyang. Kalau mazhab Syafi'i, bergerak yang besar itu hukumnya membatalkan solat. Nah, kalau dia bergerak sering bergaut-gaut, walaupun tidak membatalkan, tapi hukumnya makruh. Terlalu banyak gerak yang di luar solat, walaupun tidak bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut, dan itu gerakan besar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah disambung lagi di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.